Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, kali ini saya mau bahas nih tentang file RAW yang ada di Google Pixel. Jadi kalau kalian misalnya ngaktifin file RAW-nya ini, nah kalau jepret gambar, nanti hasilnya ada dua ya filenya. Yaitu file utamanya yang JPEG dan file RAW-nya. File RAW itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat kita kalau mau ngedit lebih lanjut, sehingga kita bisa dapat gambar yang kita inginkan. Ya, gambar itu mulai dari highlight, shadow kayak gitu ya, bisa kita sesuaikan. Nah, di sini file RAW-nya nih ada dua ya. Jadi tadi langsung ketika ambil gambar tuh udah ada dua file. Ini file JPEG-nya. Sebenarnya JPEG-nya juga udah bagus banget ya. Kalau di Google Pixel tuh udah kinclong, jernih. Nah, ini file RAW-nya. Ukurannya beda. File RAW itu 17 MB. Kalau file JPEG-nya 2 MB. Nah, sekarang kita coba edit. Kalau saya menyarankan pakai Snapseed ya. Snapseed itu untuk file RAW-nya udah enak. Dia ada editing RAW poles gitu untuk memoles file RAW-nya. Kita langsung tambah aja. Nah, ini udah ada langsung file RAW-nya. Pilih misalnya. Nah, di sini udah ada langsung RAW untuk, jadi ada keterangannya ya. Jadi kita bisa edit pencahayaan, highlight, bayangan, kontras, struktur, saturasi, suhu, dan tintnya. Jadi ini bisa kita utak-atik. Tapi saya akan gunakan gambar yang lebih mencolok aja ya, supaya kelihatan hasilnya tuh bedanya gimana. Ada salah satu gambar saya yang saya jepret itu hasilnya lumayan ya untuk. Ini sebenarnya file yang udah saya upload di Instagram ya, mungkin sebagian udah tahu. Nah, ini untuk gambar flatnya seperti ini, jadi kayak gambarnya tuh burem, nggak jelas ya. Nah, kita langsung atur aja untuk pencahayaan, kita kurangin. Nah, ini langitnya udah beda ya. Nah, ini normalnya kayak gini, mataharinya tuh over ya, over exposure. Cuman karena ini file RAW, kita bisa turunkan sehingga kita bisa mendapatkan komposisi langit dan cahaya matahari yang sesuai. Lalu untuk highlight kita bisa mainkan juga untuk turunin aja dikit. Nah, untuk bayangan nih biasanya bayangan ini paling krusial ya untuk file RAW. Jadi kita bisa up lagi warna. Ini kan warnanya hitam nih. Kontrasnya nggak terlalu kelihatan, gambarnya nggak jelas gitu ya. Kita coba naikin. Nah, enaknya file RAW tuh gini langsung ya. Dan noise-nya tuh sangat minim ya teman-teman. Lihat. Ya udah mulai kerasa ya bedanya dengan file aslinya. Nah, kita coba naikin lagi pencahayaannya supaya ini kan masih redup nih. Coba kita normalin lagi. Nah, ini supaya kalau mataharinya atau langitnya over, kita main ke highlight aja. Highlightnya kita turunin. Nah, jadi seimbang antara shadow dan juga langitnya. Ini warnanya masih pucat. Nah, kita coba untuk atur dulu kontrasnya. Kalau kita naikkan bagaimana, kalau kita turunkan itu komposisi antara foreground sama backgroundnya ini agak lebih pucat ya, tapi untuk dynamic range-nya lebih bagus. Nah, kalau kita naikin kontrasnya dikit, nggak apa ya, plus 9, ini sebenarnya relatif ya, bergantung dengan kondisi foto atau suasana yang kalian jepret gambarnya. Nah, untuk struktur saya sih tidak terlalu kecuali kalau kalian mau mendramatisasi ini untuk memperlihatkan awannya lebih jelas, itu boleh-boleh aja. Nah, kalau mau memperhalus diturunin angkanya minus gitu ya. Nah, kita coba liatin dulu untuk awannya supaya lebih kelihatan dramatis aja langitnya. Nah, untuk saturasi ini paling penting juga. Sekarang kita naikin. Nah, ini jangan over juga ya, soalnya nanti daunnya terlalu hijau gitu. Nah, untuk suhu ini suka-sukanya kalian, mau terasa lebih cool atau warm gitu ya. Saya sih lebih suka yang seimbang aja. Ya seginilah. Nah, kalau udah kita coba untuk pilih. Nah, di sini ada beberapa profil nih. Profil yang saya suka tuh Accentuate ini. Namanya Accentuate. Coba kita klik. Nah, ini udah lebih enak dipandang ya. Langitnya lebih biru. Nah, kalau kalian masih belum puas karena bagian daun-daunnya ini masih terlalu gelap, kalian pilih ke alat, lalu poles gambar nih yang di sini.
Nah, di sini sama untuk pengaturannya, tapi ini lebih ke pengaturan yang JPEG-nya ya, bukan pengaturan file RAW. Kalau RAW itu tadi di luar yang pertama kali buka. Nah, ini bisa kita atur lagi untuk highlight-nya. Highlight atau kontras, ini ya. Highlight-nya kita atur lagi supaya mataharinya tuh nggak terlalu putih gitu. Nah, terus kita ke kecerahan dulu. Kalau misalnya dirasa masih terlalu gelap, bisa dinaikin dikit. Nah, untuk kontras saya sih cukup ya, nggak terlalu pengen yang mencolok banget gambarnya. Nah, untuk saturasi ini bisa teman-teman tambahin lagi kalau misalnya merasa kurang. Tapi kalau terlalu berlebihan juga nanti ada yang komen oversaturated gitu. Ya, yang pas-pas aja. Nah, ambience ini lebih berpengaruh ke kayak efek HDR ya, High Dynamic Range. Coba kita naikin. Nah, daunnya langsung ke up ya, daun sama langitnya tuh juga lebih dramatis di langit, cuman di langit jadi terkesan noise ya, kalau di zoom tuh kelihatan. Jadi ini yang pas-pas saja, jangan terlalu over, misalnya di angka 25 gitu ya. Nah, untuk highlightnya ini segini aja, bayangan cukup ya, jangan terlalu di up naik. Nah, untuk saturasi kayaknya perlu diturunin dikit deh, +1 aja. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini aslinya. Ini file RAW-nya seperti ini, dan ini hasilnya. Yaitu kelebihan file RAW. Ini penting banget kalau misalnya kalian mau jepret di malam hari. Ya, kalau file asli dari mode malamnya Google Pixel sebenarnya udah bagus, tapi alangkah lebih bagus kalau kalian misalnya butuh editing lebih lanjut, aktifkan file RAW-nya tadi. Itu teman-teman, ini file RAW di Google Pixel ya lumayan ya untuk diposting di sosial media tuh udah pas banget lah, udah oke. Nah, ini saya tunjukkan beberapa hasil yang ada di Instagram ya. Nah, ini contohnya. Ini filenya kayak tadi aslinya RAW yang burem-burem gitu ya. Terus ini juga, jadi kalau masih minim cahaya misalnya paginya tuh belum terang kayak gitu ya, itu juga agak susah meskipun udah menggunakan file RAW. Bagaimanapun ini adalah kamera HP ya, ada keterbatasan di situ. Kecuali kalau kalian pakai kamera lebih yang profesional, mirrorless atau DSLR, itu akan lebih baik sih. Nah, ini juga contohnya kayak gini. Jadi seimbang ya antara background dan foreground, ya kelihatan lebih enak aja di mata. Di posting-posting juga enak dilihat. Gitu teman-teman, untuk memanfaatkan fitur RAW dan mengeditnya secara maksimal supaya kamera Google Pixel kalian nggak auto-auto banget lah. Ada sisi manual-manualnya dikit ya, ada sisi repot-repotnya dikit. Terima kasih, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.